Shalom, selamat sore. Shalom, sore. Shalom Kak. Halo, Selamat selamat sore, sore Kak. Kak. Shalom, selamat sore. Selamat datang dalam kebaktian awal tahun ajaran 2021. Sebelumnya di sini saya minta teman-teman aktifkan kameranya dulu karena saya ingin melihat setiap teman-teman yang ada di room ini. Oke. Tunjukkan wajahnya yang cantik dan ganteng. Oke. Wow, 2000 peserta yang ada di sini ya. Oke. Di sini saya akan terlebih dahulu menyapa kampus yang ada di Mataram ini. Nanti teman-teman bisa memberi reaksinya ya. Nanti ketika saya memanggil nama kampusnya, teman-teman bisa membuka suara dan kasih reaksinya ya. Oke. Langsung saja, di sini saya ingin menyapa peserta dari kampus yang paling hits di Mataram ini, kampus Unram. Mana suaranya? Unram Jaya. Hei, Undram. Ulang-ulang, sepertinya teman-teman yang dari Unram ini malu-malu mengeluarkan suaranya. Oke, sekali lagi saya ngulang ya. Kampus dari Unram, mana suaranya? Ader. Halo, Kak. Halo, yang paling lembut suaranya. Oke, yang berikutnya, kampus Undikma, mana suaranya? Halo, Kak. Halo Kak. Halo Kak. Yang kompak dong, Undikma, tunjukkan kalau kita ini kompak. Ayo, sekali lagi ya. Kampus Undikma, mana suaranya? Oke. Kampus dari UBG, mana suaranya? Halo, Kak. Halo. Halo Kak. Sepertinya UBG ini malu-malu ya, tahan-tahan gitu, padahal mau teriak. Ulang-ulang. Kampus dari UBG, mana suaranya? UBG, mana suaranya? Shalom. Shalom. Halo. Kami ya. Oke, kampus dari STP ada? STP Mataram? Nggak ada ya. Oke, kampus dari Stikes Mataram. Stikes nggak ada. Oke. Bagi teman-teman yang belum saya sebutkan nama kampusnya, nanti bisa komen di kolom chat ya. Oke. Teman-teman, seperti yang undangan yang telah teman-teman terima, tema kata kita di tahun ini yaitu Grace is Greater. Mungkin dari teman-teman ada nih yang bertanya, apa sih Grace is Greater itu? Nah, Grace is Greater itu kasih karunia jauh lebih besar. Nah, jauh lebih besar dari apa? Dari masalahmu, masalahku, dan setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, materi ini akan disampaikan oleh kakak kita, Kak Marsha Manopo. Kak Marsha Manopo ini adalah salah satu pembicara yang cukup terkenal di dunia pelayanan, terlebih khususnya di kalangan anak muda. Dan beliau ini juga adalah salah satu penyanyi lagu rohani, dan tepat di hari ini di tanggal 2 Oktober ini beliau mengeluarkan single terbarunya. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube lagu Marsha Manopo ya. Oke. Untuk lebih mengenal pembicara kita ini, langsung saja kita sapa. Halo Kak Marsha, shalom Kak, selamat sore Kak. Halo semuanya teman-teman dari Mataram, apa kabar semuanya? Shalom Baik, ya. Kak. Shalom, Shalom, Kak. ya. Seneng loh Halo, bisa bermain sama teman-teman semua. Aku kalau nggak salah terakhir ke Lombok itu tahun 2019 kalau nggak salah. Aku pelayanan di salah satu gereja di sana bareng istri juga. Dan sekarang bisa ketemu secara online. Tapi aku berdoa semoga suatu saat kita juga bisa ketemu lagi secara onsite lagi ya. Oke. Thank you ya teman-teman udah ngundang ya. Thank you. Ya, makasih Kak. Kak Marsha, mungkin teman-teman di sini ingin mengenal Kak Marsha lagi. Kak Marsha di dunia pelayanan aktifnya di mana aja? Di dunia pelayanan?
di pelayanan aku tuh sekarang lagi bangun sebuah komunitas namanya Kingdoms Ambassador Community. Ini udah 4 tahun aku jalanin ya. Dan tahun ini kita masuk untuk ibaratnya ditahbiskan untuk menjadi sebuah gereja. Kenapa pada akhirnya jadi sebuah gereja? Karena yang tadinya komunitas, anak-anaknya youth semua, ternyata makin lama makin tua. Dan ternyata mereka sekarang udah lulus kuliah, terus udah mulai menikah, udah pada pengen punya anak, sehingga kalau pernikahan kan hanya gereja yang bisa keluarin surat, komunitas nggak bisa. Sehingga dari situ kami melihat bahwa ini sebuah kebutuhan di mana anak-anak kami itu yang udah ingin menikah, punya anak, pengen surat untuk menikah, dan mereka ingin dinikahkan sama kita. Jadi pada akhirnya kita jadikan ini sebuah rumah untuk anak-anak muda, sehingga mereka bisa dinikahkan di situ juga, dan juga bisa beribadah di rumah juga gitu. Jadi sekarang aku aktif pelayanan untuk Kingdom Ambassador Community, tapi aku juga masuk dalam sebuah jaringan pelayanan di Creator for Next Gen. Itu jaringan pelayanan se-Indonesia buat teman-teman hamba-hamba Tuhan yang melayani di kerohanian lah ibaratnya, dan juga di sosial media. Kak, makasih, pelayanan yang sangat luar biasa, Kak. Mungkin nanti saya bisa jadi salah satu anak muda yang diberkati pernikahannya di tempat Kak. Wah. Amin, amin. Bisa dong. Ya Allah, amin. Bisa dong, aman. Oke, Kak. Tentu saja kita akan membuka acara kita. Terlebih dahulu kita akan masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh saudara kita, Kak Detis. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami semua terima kasih ya Bapa, Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama pada sore hari ini, untuk bersama-sama mengikuti ibadah kata kami. Ya Bapak, sekiranya Kau mau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya agar dapat berjalan tanpa kendala apapun. Kau mau memberkati MC yang akan memimpin jalannya acara agar bisa memimpin acara dengan baik. Kau mau memberkati Kak Marsha yang akan menyampaikan firman agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan untuk operator yang akan mengoperasikan Zoom agar bisa mengoperasikan dengan baik, juga dengan peralatan maupun sinyal yang kami gunakan ya Bapak agar bisa tetap bekerja dengan baik sampai pada akhir acara nanti. Kami serahkan ibadah kami pada tangan-Mu, ini doa dan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan dan kekhawatiran, sebab kasih setiamu untuk selamanya, dan ku percaya janjimu selamanya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Marsha. Waktu dan tempat kami persilakan, Kak. Oke, terima kasih Mia. Yuk teman-teman kita berdoa dulu yuk. Let's go. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, aku percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan kami ada di sini itu karena divine connection yang Tuhan berikan buat setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar bahwa grace is greater than everything. Bahwa kasih karunia-Mu Tuhan sungguh luar biasa, sungguh besar Tuhan Yesus. Dan sungguh ajaib. Ajar kami untuk mengerti dan menghargai serta menghormati kasih karunia, anugerah yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma kepada setiap kami Tuhan. Dan kami percaya waktu kami mengenal kasih Tuhan itu, kami hidup di dalam firman Tuhan. Pakai Marsha, aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Urapi Marsha, sehingga aku hanya menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan buat anak-anak mudamu, para pemimpin-pemimpin mudamu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin teman-teman semua. Amin. Amin. Oke, hai semuanya. Tadi kita udah sapa-sapaan ya, udah apa kabar, gimana, dan lain sebagainya. Gue berdoa teman-teman masih dalam keadaan sehat-sehat dan harus tetap semangat.
By the way, gue ini lagi tetap masa pemulihan ya. Karena ternyata selama 3 minggu ini gue kena tipes teman-teman semua. Oh my God, gue aja kaget. Gue pikir sembuh, tapi kambuh lagi, sembuh lagi, kambuh lagi. Nggak pernah sebelumnya gue pernah sakit tipes. Ini sekali dan baru pertama kali gue kena tipes setelah jadi pendeta. Katanya ini penyakitnya pendeta-pendeta, teman-teman semua. Dan ternyata ya ampun, pas tahu kemarin hari Minggu sempat ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit, sempat teman-teman dari panitia dari tempat ini juga dari Perkantas juga sempat ngabarin, Kak ada yang mau didoain gak? Langsung mau dong, gue lagi dalam pemulihan nih, aku lagi dalam pemulihan, doain ya, siap didoakan. Sehingga hari ini udah bisa seger kembali, ya masih sedikit jalan agak oleng sedikit, tapi gak apa-apa, sebentar lagi pasti sembuh, sebentar lagi. Thank you buat doanya teman-teman semua ya. So, hari ini, amin, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendoakan. Hari ini kita belajar bahwa grace is greater. Nah, ini dia nih. Ya, kelihatannya grace is greater. Anugerah itu lebih besar dari apapun juga. Nah, kita akan belajar dari Roma. Kita langsung aja ya buka Alkitab kita supaya lebih Kristen lagi, teman-teman semua, ya. Roma pasal yang ke-6 nanti kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 14. Gua akan bacain aja buat teman-teman semua biar cepet ya. Karena kita akan nanti ada Q&A, waktu gua akan sampai jam 5 ya, jam 5 Mataram kalau nggak salah ya. Oke, habis itu kita Q&A. Firman Tuhan bilang seperti ini. Kenapa? Betul ya? Mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat 6 sudah ditanya langsung sama Paulus. Paulus ini yang nulis kitab Roma ini. Dia bilang begini, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kenapa Paulus bertanya seperti ini? Ternyata ada pandangan lain tentang kasih karunia. Nah, nanti gue akan share juga sama teman-teman semua. Aku akan share sama teman-teman semua. Ayat 2 berkata, sekali-kali apa teman-teman? Tidak. Ada tanda seru di situ. Sekali-kali nehi, tidak alias tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Garis bawah kata yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Katakan amin. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah apa? Kasih karunia. Wah, kalau kita ngomong tentang kebaikan Tuhan, kalau kita ngomong tentang kasihnya Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa loh teman-teman, bahwa kita dibenarkan, kita diselamatkan oleh karya kematian Kristus di kayu salib.
Lalu dia bangkit. Nah, disitulah semua dosa-dosa, semua kesalahan kita ditebus oleh Tuhan. Dan kita melihat ini sebuah kasih karunia yang luar biasa. Dia berikan secara gratis buat kita, supaya ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita diampuni atas setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, kata diampuni, dikuduskan, diselamatkan, itu adalah sebuah kata yang pasif. Aduh, gua ditabrak motor, berarti bukan teman-teman yang nabrak kan? Ada motor yang sengaja jalan agak pinggir dan teman-teman ditabrak, sat, dan akhirnya ditabraklah. Aduh, gua disenggol. Aduh, kemarin gua ditembak. Ditembak sama seseorang ya, ditembak. Mau nggak kamu jadi kekasihku? Wow. Yang meskipun ada yang kecewa ya, karena ternyata dekatnya sama sahabatnya yang jadi ya teman-teman. Waduh, dekatnya sama dia, jadiannya sama sahabatnya. Tidak apa-apa, kita ampuni mereka ya, karena dosa mereka sudah diampuni juga oleh Kristus. Haleluya. So, kalau yang namanya berarti artinya ada kata pasif di situ. Termasuk ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita menerima keselamatan itu, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Oke, untuk lebih jauh lagi, gua akan share sama teman-teman semua pepeta. Nah, ini pepeta nih. Teman-teman tahu pepeta ya? Ini pepeta nih, boleh ya? Ini dia. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata seperti ini teman-teman semua. Aduh. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebentar, aku ambil tabku dulu. Oke, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini berbicara tentang hidup yang baru. Kalau kita ngomong tadi tentang kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, hidup kita diperbaharui. Paulus bilang apa? Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus tinggal di dalam aku. Aku adalah ciptaan yang baru. Sama-sama bilang ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi waktu kita menerima keselamatan dari Kristus, itu adalah awal yang baru. Start yang baru di dalam kehidupan kita, menjadi manusia yang baru. Kasih seorang ayah, itu sebabnya membuat hidup gua lebih hancur, berantakan, dan lain sebagainya. Dan juga ini, kalau teman-teman lihat, nggak ada sama sekali pikiran untuk jadi pendeta. Tahun ini gue dapat gelar pendeta, dan itu sebetulnya nggak ada sama sekali dalam benak gue untuk pada akhirnya gue melayani Tuhan dan menjadi seorang pendeta. Karena hidup gue nggak cocok disebut sebagai pendeta, teman-teman semua. Itu dia yang gue bingung. Nah, bahkan udah bertahun-tahun, gue sebagai pria, gue sangat terikat sama yang namanya pornografi dan masturbasi. Bertahun-tahun, years. Nah, itu yang namanya keterikatan. Tapi ketika Kristus hadir, kita dibenarkan, dilepaskan dari setiap keterikatan kita. Sehingga yang dulunya gue mati-matian untuk nggak berbuat dosa lagi, pada akhirnya gue terbebas dan merdeka dari dosa itu. Gimana caranya supaya merdeka dan terlepas dari setiap keterikatan itu? Nanti gue akan cerita sama teman-teman semua. Karena sekali lagi, waktu kita menerima Kristus, artinya kita adalah manusia yang baru. Kita memiliki awal yang baru. Nah, teman-teman harus tahu keadaan sebelum kita menerima Kristus. Keadaan sebelum Kristus hadir dan keadaan sebelum kita menyatakan bahwa Kristus adalah Tuhan atas hidup kita. Apa sih keadaan manusia sebelum karya keselamatan? Ini dia teman-teman. Kita dipisahkan karena dosa. Ada jurang yang sangat besar yang memisahkan kita dengan Tuhan. Ini ayatnya, Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar apa? Ialah segala dosamu. Sehingga inilah keadaan kita dipisahkan karena dosa. Terpisah karena dosa. Ini keadaan kita sebelum karya Tuhan di kayu salib. Manusia dipisahkan oleh karena dosa. Yang kedua keadaan kita
adalah manusia sudah mati karena dosa. Katakan sudah mati. Ya, dalam situ aja ya. Manusia sudah mati karena dosa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka manusia mati secara rohani. Oke. Yang kedua, dikuasai dan dicemari oleh dosa. Dikuasai dan dicemari oleh dosa. Jadi dosa yang menguasai hidup kita, sehingga hidup kita penuh dengan kecemaran. Maunya berbuat dosa terus. Kayaknya dosa lebih menarik, lebih menantang gitu, lebih seru gitu, lebih memuaskan. Nah, itu ketika kita dikuasai dan dicemari oleh dosa. Dan yang ketiga, tidak mampu mengerti, menerima, mentaati kebenaran Allah. Ini adalah keadaan ketika dosa masuk ke dalam manusia, ketika Adam jatuh ke dalam dosa. So, manusia mati secara rohani, manusia dikuasai dan dicemari oleh dosa dan tidak mampu mengerti. Tahu sih ayatnya, Kak. Gua tahu, Kak, ada ayatnya kalau itu nggak boleh. Tahu gue. Dan gua rasa kita semua tahu yang nggak boleh, bukannya nggak boleh, apa ya, yang tidak berkenan sama Tuhan. Karena cuman anak kecil aja yang bilang, boleh ini nggak, Pak, boleh itu nggak, Kak, boleh itu nggak, boleh ini nggak, boleh ini. Itu cuman anak kecil. Tapi orang dewasa, dia nggak pernah mempertanyakan boleh ini, boleh itu nggak. Dia tahu mana yang berguna buat hidupnya. Dia tahu mana yang berguna dan bermanfaat untuk hidupnya. Dan terkadang di sini nggak ada ya, di luar sana banyak. Gua selalu dipenuhi dengan pertanyaan, Kak, boleh nggak? Kak, boleh nggak gini? Boleh nggak itu? Ini bukan masalah boleh atau nggak boleh, teman-teman. Berguna nggak untuk kita semua? Nah, waktu kita dicemari dengan dosa, kita nggak mampu mengerti. Kita nggak mampu menerima, apalagi mentaati firman Tuhan. Mentaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita cuma bisa sebatas ke tabok sama firman Tuhan, ke tampar. Pernah nggak sih teman-teman kayak ngerasa gitu, gila gue ketampar banget sama firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya kena banget nih, gue ditampar-tampar bolak-balik. Serius lo bro? Iya, gue juga ditampar-tampar. Tapi pada akhirnya cuma sebatas ketampar-tampar teman-teman. Tapi tidak dilakukan karena tidak bisa mengerti, menerima, mentaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau sekedar mau ditampar-tampar, teman-teman boleh ikut MMA, boleh. Nah, itu ditampar-tampar tuh, berasa tuh tampar-tamparannya tuh. Atau teman-teman bisa ikut tinju, boleh. Tapi kalau firman Tuhan, jangan hanya sebatas tertampar saja, tapi hidupi, katakan hidupi. Nah, karena dosa ini susah untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Berat banget. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh kecemaran. Kita dikuasai oleh dosa. Sehingga manusia sudah mati. Katakan sudah mati. Nah, sudah mati itu posisinya seperti ini, teman-teman. Yang sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Kadang-kadang kita berpikir bahwa keselamatan datang ketika kita sekarat rohani. Sekarat rohani dalam arti kata ketika kita lagi down banget, drop banget, ternyata Tuhan menolong kita. Ternyata pada kenyataannya Alkitab tidak ngomong seperti itu. Keadaan manusia sebelum karya Kristus, kita mati. Sudah mati. Jadi kalau digambarkan tuh kayak gini teman-teman. Misalnya kita lagi ada di laut gitu ya. Dan lautnya ada badai gitu. Dan ketika lautnya ada badai, terombang-ambing, wah kapal kita pecah, tenggelam kita, waduh. Nah kondisinya adalah bukan pas kita mau tenggelam, tiba-tiba ada Tuhan Yesus lewat. Tuhan Yesus lewat, kita hampir tenggelam, terus Tuhan Yesus, yuk aku selamatkan kamu. Kita diangkat ke perahunya. Bukan seperti itu. Tapi Alkitab katakan, kamu dahulu sudah mati. Kalau sudah, ya sudah artinya. Aduh, gua udah jatuh nih. Karena udah jatuh ya artinya ya sudah jatuh. Bukan hampir jatuh, tapi sudah. Yang namanya sudah ya sudah. Nah, kita bilang kamu sudah mati. Ini ayat. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dia bilang, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati.
Nah, kalau teman-teman baca berikutnya, ini dia. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Ayat firman Tuhan bilang begini, kamu dahulu apa? Sudah mati. Sudah. Yes. Sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Karena kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ini Paulus tulis suratnya di Efesus. Dia bilang dahulu kamu sudah mati. Dahulu kita sudah mati dan kita hidup di dalamnya. Jadi kondisi kita adalah yang sebelah kanan. Sudah mati. Jadi kondisinya adalah kita lagi di laut, di tengah-tengah ada badai, kapal kita pecah, dan akhirnya kita minta tolong, nggak ada yang datang nolong, kita tenggelam, kita mati di dalam dasar laut. Mati. Bukan hampir mati, tapi kita mati. Oke, nah dari sini kita harus melihat dan harus mengerti terlebih dahulu, inilah gambaran tentang ketika kita belum menerima Kristus secara pribadi, sebelum kita menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kamu sudah mati. Jadi, teman-teman, ya, salvation is not for a sick man who needs a doctor, but a dead man who needs a miracle. That is why kita bisa bilang keselamatan itu adalah sebuah kasih karunia yang luar biasa. Ketika kita sudah mati, nggak ada orang yang nolong, kita udah mati di bawah laut, Kristus turun, mengangkat kita dari bawah laut, dan dia memberikan kehidupan yang baru untuk kita semua. That's a miracle. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Orang mati itu nggak bisa milih apa-apa, teman-teman. Orang mati itu nggak bisa pilih, gue mau minum apa ya, gue mau pakai baju apa ya. Nyokap gue baru meninggal bulan Maret ini karena cancer. Dia nggak bisa milih mau pakai gaun apa. Jadi kita pastikan nyokap pakai gaun yang terbaik, gaun yang terindah, dan dia nggak bisa milih. Orang mati nggak bisa milih apa-apa. Termasuk ketika kamu mati. Nah, itu dia. Termasuk kita nggak bisa pilih Tuhan kita. That's why Kristus menyatakan dirinya di dalam hidup teman-teman dan gue. Dia angkat kita semua, dan kita ada di tempat ini saat ini. Itu semua bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dia pilih kita, supaya kita percaya, menerima keselamatan, menerima kasih karunia, supaya kita dibenarkan oleh setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Disitulah dia tebus setiap kesalahan kita. Kita yang lakukan pelanggaran, tapi dia yang dihukum. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup di dalam dia. Dan kita memperoleh keselamatan. Itulah dikatakan kenapa grace is greater than anything. Tanpa Tuhan, kita nggak mungkin ada di tempat ini. Haleluya. Itu semua karena Tuhan. Karena Alkitab yang mencatat sendiri, bahwa kita harusnya sudah mati, tapi Tuhan yang mengangkat kita. So, apa jalan keluarnya? Pengorbanan Tuhan dan karya penebusannya dia. Itulah jalan keluar supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita dibenarkan. Jalan keluar satu-satunya. Ini dia, teman-teman. Ibrani 9 ayat 26 sampai 28 berkata seperti ini. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya.
Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dan ini adalah karya Tuhan di kayu salib buat kita semua. So kita memiliki privilege, kita memiliki anugerah yang luar biasa, di mana kita nggak bisa bayar itu semua, teman-teman. Kita nggak bisa bayar setiap hutang kita, tapi ternyata Tuhan yang menanggung itu semua, Tuhan yang membayar itu semua buat kita. Dan gue pribadi juga amazed sama apa yang Tuhan lakukan. Kenapa? Karena ternyata hidup gue pun dipulihkan. Justru bukan ketika gue rajin ke gereja, teman-teman. Justru ketika gue masih dalam keadaan berdosa. Gila banget Tuhan kita tuh. Memang luar biasa Tuhan kita. Nah, gue akan bacain satu ayat sama teman-teman. Enggak, satu ayat sih. Ada beberapa ayat. Roma 5. Roma 5 ayat 6 sampai ke 8 deh. Roma 5 ayat 6 sampai 8 berkata seperti ini, teman-teman. Karena waktu kita lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Sampai situ dulu. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita semua orang-orang durhaka. Yang menarik ayat 8-nya, akan tetapi Allah. Teman-teman garis bawah kata akan tetapi ini menggambarkan pengecualian. Tapi Tuhan kita beda. Tetapi Allah kita beda. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Firman Tuhan juga bilang bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di mana itu ayatnya? Yohanes 3 ayat 16. Teman-teman pasti udah tahu itu semua. Ayatnya nggak bilang begini, karena kamu rajin ikut perkantas pertemuan ini nih, pertemuan ibadah. Karena kamu rajin ke gereja, karena kamu rajin pelayanan, maka aku menganugerahkan anakku untuk kamu. Tapi Alkitab bilang justru waktu kita masih dalam keadaan berdosa. Makanya gue suka banget lagu dari Cory Asbury yang judulnya adalah Reckless Love. Ketika ditanya sama Cory Asbury, kok judulnya Reckless Love sih? Iya, karena menurut saya itu yang menggambarkan betapa besar, betapa gilanya cinta Tuhan buat kita semua. Orang biasa menggambarkan cinta Tuhan dengan apa sih? Unconditional love. Wah, the greatest love of all. Betul ya? Tapi ini Cory Asbury, reckless love. Apa itu reckless love? Cinta yang sembrono. Cinta yang ngaco. Cinta yang ngawur. Banyak perdebatan terjadi. Tapi ternyata setelah gua renungin, dan nanti kalau teman-teman lihat teksnya sangat powerful. Menggambarkan kasih Tuhan yang gak pernah berhenti untuk melakukan pendekatan sama kita. Dia yang melakukannya terlebih dahulu. Termasuk dalam hidup gue. Bokap gue pemabuk, nyokap gue gak kenal Tuhan. Suatu saat bokap gue pulang ke rumah, kakak gue mau ditimpuk pakai batu. Gara-gara dia capek, kelelahan, dia bilang, minggir kamu. Papa capek. Kita penuh dengan kepahitan pada saat itu. Mungkin ada beberapa yang sempat kecewa, kenapa Tuhan aku dilahirkan dalam keluarga ini. Gua pun sempat berpikir seperti itu, kenapa aku dilahirkan dari keluarga ini sih. Sampai timbul kebencian dalam hati gue. Dan tahu nggak, justru di situ Tuhan menyatakan dirinya untuk keluarga gue. Suatu waktu ada kakaknya bokap bilang gini sama gue, Marsha, kamu mau nggak keluarga kamu dipulihkan? Kamu mau nggak keluarga kamu bertobat? Mau. Kalau kamu mau, berdoa sama Tuhan Yesus.
Dan tahu teman-teman, saya waktu itu berdoa bukan berdoa yang kusuk gitu. Karena saya udah ngerasa orang Kristen kok kayak gitu ya. Karena bokap gue yang Kristen, tapi kelakuannya tidak mengkristen. Kelakuannya tidak mencerminkan sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Sehingga gue ada kepahitan tersendiri di situ. Masa orang Kristen begini sih? Sehingga gue berdoanya, ya berdoa yang kayak menyepelekan Tuhan gitu. Tahu gak sih? Bukan yang, Bapa di dalam kerajaan surga yang bertahta di dalam. Bukan nggak kayak gitu. Tapi gue doanya kayak, Tuhan, kalau emang Tuhan benar-benar ada, pulihin deh keluarga saya deh. Tapi saya nggak mau setengah-setengah. Tuhan pulihin keluarga saya seutuhnya. 100%. Kalau memang Tuhan ada, dan Tuhan pulihkan keluarga saya mau ikut Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. And you know what? Bokap gue sakit, men. Sakit hepatitis C pada saat itu. Gue bukannya sedih, malah happy. Tapi lama-lama ngelihat kok, aduh kasihan juga ya. Dan akhirnya, singkat cerita, banyak orang datang ke Papa, mendoakan dia. Dan juga gue semakin lama semakin juga berdoa, Tuhan, mana janji Tuhan, pulihkan keluarga saya. Ini turning point pertama kali gue bertobat. Nah, setelah itu, ternyata Tuhan jawab. Dari hepatitis C, Tuhan sembuhkan Papa secara total. Yang kata dokter udah nggak mungkin punya, karena bokap gue nggak suka ke rumah sakit. Tipikal orang tua kita gitu nggak sih? Yang udah tahu sakit, nggak usah lah ke rumah sakit, ngapain? Nggak perlu lah. Udah sehat ini, nanti sehat-sehat. Gitu bokap gue tuh gitu. Udah sekarat tetap nggak mau ke rumah sakit. Tapi Tuhan nyatakan perkaranya di situ. Singkat cerita bokap disembuhkan, dia bertobat, nggak mabuk-mabukan lagi, nggak ngerokok lagi, nggak marah-marah lagi. Dia ikut Tuhan, purely bertobat. Dan bukan sampai itu aja, waktu gue bilang 100%, Tuhan buktiin juga. Nyokap gue percaya sama Tuhan akhirnya. Dan gerejanya juga jadi satu gereja sama bokap. Tapi akhirnya sekarang gerejanya sama-sama satu gereja bertobat. Dan anehnya bukan itu aja teman-teman. Semua keluarga besar gue bertobat. Nggak judi lagi, nggak mabuk-mabukan lagi. Karena orang Manado tuh terkenal mau apapun juga bapesta mabuk, selesai. Ulang tahun pesta mabuk. Arisan pesta mabuk. Natalan pesta mabuk. Pokoknya ada acara pesta mabuk, selesai. Tapi ternyata Tuhan jamah bukan hanya keluarga saya aja, tapi seluruh keluarga. Disitulah gue ngelihat bahwa ini tadi ayatnya. Justru Kristus mati ketika kita masih dalam berdosa. Ketika kita masih dalam kelemahan kita. Dia mati buat kita. Luar biasa. Itulah Tuhan kita, teman-teman. That's our God. Makanya kenapa dinamakan reckless love, cinta yang ceroboh. Gue akan kasih gambaran lagi sama teman-teman semua tentang cinta yang ceroboh. Ada sepasang kekasih cewek sama cowok ya. Akhirnya nggak sengaja ternyata cowoknya itu selingkuh. Wah, cowoknya selingkuh teman-teman. Dan akhirnya diputusin lah sama pacarnya ini. Kamu selingkuh, aku tidak mau sama kamu lagi. Akhirnya selingkuh dan biasanya kalau cewek-cewek diselingkuhi dia balik lagi ke temannya nih. Dia balik ke temannya, Beb, ya ampun, aku diselingkuhi sama pacarku, Beb. Lalu temannya bilang, tuh kan, Beb, udah aku bilang apa, memang dia orangnya seperti itu. Dia bukan hanya di Lombok aja dia punya pacarnya. Di Gili Trawangan ada. Di gili-gili yang lain dia juga punya. Semua gili dia ada. Iya, Beb, aku gak tahu nih, Beb. Sekarang aku jomblo, Beb. Aduh, apa yang orang lain bilang, Beb. Gak apa-apa. Kalau ada orang yang ngeledek jomblo, bilang sama mereka, kalau siang-siang suruh pergi keluar, lihat matahari, walaupun sendiri, tapi tetap bersinar. Oh iya, Beb, terima kasih. Wow, akhirnya, udahlah. Move on lah. Si pria ini datang lagi, teman-teman. Dia bilang, sayang, maafin aku ya. Aku hilaf. Ternyata cuma kamu satu-satunya wanita yang mengerti aku. Dalam hati ya teman-teman ya, karena dia sudah selingkuh toh. Terus karena dia sering ikut
persekutuan, wah, orang gereja dia pakai ayat. Kamu tahu nggak kenapa ribuan, ratusan ribu bangsa Israel dikirim Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan? Nggak tahu kenapa. Karena cuman aku yang dipilih Tuhan untuk masuk ke hati kamu. Wah, langsung dia, oh ya ampun, luluhlah dia teman-teman, luluh. Akhirnya jadian lagi tuh. Mereka jadian tunangan. Ternyata pas jadian, pas tunangan, cowoknya makin menjadi. Ketahuan selingkuhnya tambah banyak teman-teman. Di ibadah siang ada, ibadah sore ada. Di doa semalam suntuk ada, semalam sepagi ceria dia juga ada. Semua ada. Dan bukan itu aja, dia juga main tangan, toyor, mulai tempeleng, mulai kasih kata-kata kasar, dasar kamu perempuan gak punya otak, tak. Wah, dasar kamu gerobak ketoprak. Wah, pokoknya diledek-ledekin lah itu cewek-ceweknya tuh, ceweknya dia, pacarnya dia. Sampai akhirnya dia emosi banget. Kita udah tunangan, kenapa kamu masih selingkuh? Putuslah lagi. Udah mau sebar undangan tuh teman-teman. Balik lagi ke temennya, ke sahabatnya. Beb, bener ternyata dia nggak berubah. Tuh kan, aku bilang juga apa, nggak mungkin berubah. Aku ini udah mau tunangan loh, Beb. Aku udah pakai skincare loh, Beb. Tapi untuk apa pakai skincare kalau nggak ada someone yang care, Beb, dalam hidupku? Oh iya, ya ampun, nggak ada juga. Akhirnya, si cowok ini datang lagi, teman-teman. Dia minta maaf lagi. Sorry ya, aku salah. Padahal kita udah mau nikah, maafin aku ya. Firman Tuhan berkata kita harus mengampuni. Waduh, pakai firman Tuhan lagi. 70 kali 7 kali. Masa kamu gak mau mengampuni aku? Kira-kira, kalau teman-teman jadi sahabatnya si perempuan ini, kalau dia nerima laki-laki ini lagi, berarti dia memiliki cinta yang ceroboh. Cintanya ngaco, cintanya ngawur. And you know what? Itulah yang Tuhan Yesus lakukan untuk hidupmu dan hidup saya. Berapa kali kita berdosa, bertobat. Kita berdosa lagi, bertobat. Menyakiti hati Tuhan, tapi dia terus membuka pintu kasih-Nya, pintu pengampunannya untuk engkau kembali ke dalam genggaman tangannya, berbalik kepada kasih karunia-Nya. Dia selalu buka kesempatan itu. Sehingga reckless love itu adalah kata-kata yang sangat powerful. Cinta yang ceroboh justru dia memberikan cintanya yang mungkin tidak dibalas sama kita. Tuhan Yesus. Sebaik itu anugerahnya Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang bisa menjamin ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita bebas dari keterikatan kita? Siapa yang menjamin kita mau berdoa sama Tuhan? Siapa yang menjamin kita akan bertobat? Nggak ada yang jamin, teman-teman, selain hidupmu sendiri. Tapi Tuhan percaya, dia tetap mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita semua. Itu yang membuat gua kayak, aduh Tuhan, kok sebegitunya sih Tuhan mengasihi saya. Orang yang gak layak ini. Orang yang gak pantas dikasihi, gak pantas disayang. Pastor Yeri Pati Nasarani bagian sangat bagus sekali. Buat dia Tuhan adalah pemulungnya. Kok pemulung? Iya, kalau dia bukan pemulung, dia gak akan angkat saya dari tempat sampah. Luar biasa teman-teman. Itu kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. So dari sini kita belajar bahwa memang kasih Tuhan buat kita nggak main-main. Pertanyaannya bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Apakah main-main? Apakah kita memandang pemberian yang Tuhan udah kasih dalam hidup kita hanya sekedar hal yang biasa aja, hal yang murahan? Kenapa saudara kita anggap hal murahan? Karena kalau kita anggap itu mahal, maka kita nggak akan main-main sama hidup kita. I love you and I will never let you go. Ini yang Tuhan lakukan buat hidup kita. Pertanyaannya, apa respon kita terhadap kasih Tuhan, kebaikan Tuhan untuk hidup kita? Dan saya percaya juga kasih Tuhan diberikan secara cuma-cuma untuk kita semua, teman-teman.
Dan itu diterima bukan karena hasil usaha kita, tapi karena hasil pemberian Tuhan. Karena dia memberikan kasih-Nya terlebih dahulu untuk hidup kita. Di dunia ini nih agama, ada dua macam agama. Yang pertama adalah religion of works. Apa itu? Keselamatan didapat dari perbuatan manusia. Tapi ini bersifatnya transaksional. Kalau lo ini, gue kasih ini. Kalau lo itu, gue kasih ini. Kalau lo ini, gue kasih itu. Tapi ada satu lagi, yaitu religion of grace and faith. Keselamatan hanya didapat oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan di Alkitab mengajarkan bahwa kita memperoleh keselamatan hanya karena percaya kepada Tuhan. Dan dosa kita diangkat, dosa kita dihapuskan. Luar biasa Tuhan kita ya. Nah, masalahnya teman-teman, banyak orang yang mulai menganggap remeh tentang kasih karunia ini. Sehingga menganggap kasih karunia ini sesuatu yang murahan. Karena di dalam gospel ini, berita tentang karya Tuhan di kayu salib ini teman-teman, ada hal-hal yang di luar itu, di luar gospel itu sendiri. Di luar yang namanya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Alkitab ajarkan tentang kasih karunia itu sendiri. Nah, gue akan share sama teman-teman semua. Ini dia. Ada lawannya ternyata teman-teman. Ini lawannya nih. Musuh Injil ada dua. Yang pertama adalah legalism, di mana semuanya dipenuhi dengan aturan, law. Nah, di sini legalism ini tidak ada grace-nya. Jadi semuanya aturan, nggak boleh ini, nggak boleh nonton bioskop, nggak boleh nonton ini, nggak boleh nonton itu, nggak boleh nonton YouTube misalnya, nggak boleh dengerin lagu dunia, nggak boleh A, B, C, D, E. Nah, itu dipenuhi dengan law, tidak ada grace, lalu ada peraturan agama. Orang yang bertumbuh di sini, dia bertumbuh dengan rasa takut masuk neraka. Karena ada lolonya itu, karena ada rasa takutnya ini. Yang kedua adalah lisensius. Nah, ini yang juga ngaco nih teman-teman. Ini yang menganggap bahwa grace itu sangat murahan. Nggak apa-apalah, kan kita sudah diampuni, dosa kita sudah diampuni sama Tuhan, tinggal minta maaf, bertobat, kelar, selesai. Tidak ada penghukuman. Hasilnya, hidupnya sembrono. Hidupnya asal-asalan. Terus jatuh bangun dalam dosa. Sedangkan ayat kita tadi di Roma, pasal yang ke-6, ayat 1 bilang apa? Paulus nanya gini, jadi gimana nih? Bisa nggak kita? Harus nggak kita? Boleh nggak kita hidup berdosa terus? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawab Paulus, sekali-kali tidak. Tapi orang yang lisensius ini berasa udah dapat SIM untuk, bukan SIM, berasa udah dapat izin untuk melakukan dosa. Padahal nggak gitu teman-teman. Ya yang penting diampuni, udahlah kita bebas melakukan dosa sebagaimanapun lah. Nanti Tuhan juga ampuni. Ini yang dinamakan cheap grace. Dia tidak tahu betapa mahalnya sebuah karya Kristus di kayu salib. Yang benar apa dong pastor? Yang benar adalah ini teman-teman. Gospel. Di mana dia itu full of grace, dia itu full of truth, dan memiliki kemerdekaan yang sejati. Dulu gue hidup di sini nih, legalism. Itu sebabnya, tahu nggak teman-teman, waktu gue hidup di legalism ini, itu yang membuat gue capek hidup jadi orang Kristen. Dan justru itu yang membuat gue tidak bisa keluar dari keterikatan gue. Pornografi, masturbasi. Sangat sulit. Karena gue merasa tertekan, gue ini udah anak Tuhan, gue gak boleh berdosa lagi. Jangan, aduh nanti gue gak bisa nih masuk neraka nih, gak boleh lagi nih. Tiba-tiba dosa lagi. Bertahan seminggu, jatuh lagi. Bertahan sebulan, jatuh lagi. Udah melayani Tuhan, udah main musik, udah ikut komsel, udah ikut youth, jatuh lagi. Wah, waktunya udah mau habis, bentar lagi ya, gue tutup dengan ini. Dari situ gue ngeliat bahwa aduh susah banget. Tapi waktu gue lihat tentang kok kayaknya Tuhan memberikan kasih-Nya luar biasa dalam hidup gue ya. Kok gue gak layak tapi gue dilayakkan ya.
dan gua rubah fokus gua dari dosa kepada kasih Kristus, itu yang mengubahkan gua, teman-teman. Karena manusia cenderung melakukan apa yang dia pikirkan. Sekarang teman-teman coba contoh ya. Manusia selalu cenderung melakukan apa yang ada di pikirannya. Contoh, fokus. Lihat mata saya, lihat. Jangan pikirin Justin Bieber, jangan. Justin Bieber jangan dipikirin. Jangan pikirin BTS, jangan. Ya, jangan. Jangan pikirin BTS, jangan. Jangan pikirin Blackpink, jangan pikirin Blackpink. Blackpink ya, jangan dipikirin tuh. Jangan pikirin anjing pudel warna hitam, jangan dipikirin anjing warna hitam. Apa yang dilakukan manusia biasanya dia pikirin dulu baru dijanganin. Justin Bieber, oh ini jangan dipikirin. Blackpink, janganin. Sama kayak kita, teman-teman. Waktu kita terus berpikir, aduh jangan lakuin dosa, aduh jangan nonton porno, aduh jangan masturbasi. Yang ada di otak tuh nonton porno, masturbasi, nonton porno. Lama-lama, aduh jangan, waduh rumah kosong nih, wah sepi nih, wah seru banget nih, ada kesempatan nih. Jatuhlah kita dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, mulai itu, aduh aku ini anak Tuhan, mulai menyesal. Tapi yang kita harus pikirkan adalah, kita rubah pikiran kita, fokus kita dari dosa kepada kasih Tuhan. Sehingga waktu kita memikirkan kasih Tuhan, aduh, udah deh, kita nggak punya pikiran apa-apa tentang yang lain. Itulah yang memerdekakan gua sampai detik ini. Udah belasan tahun gua terbebas dari situ. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi orang yang melihat anugerah yang besar, dia nggak akan betah lama-lama hidup dalam dosa. Dia nggak mungkin lama-lama hidup dalam kubangan. Pasti ada rasa gelisah tuh, gue nggak bisa gini terus. Gue pengen hidup bener, Kak. Gue pengen hidup kudus, Kak. Gue pengen hidup berkenan sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan nggak betah lama-lama dalam kubangan, hidup dalam dosa. Nah, sampai sini, aku berharap teman-teman sudah mulai mengerti tentang grace, tentang kasih karunia. Dan kalau teman-teman mau ada pertanyaan, kita mau masuk ke Q&A ya, teman-teman ya. Iya, Kak. Oke, kalau gitu, sorry aku lewat 4 menit dari seharusnya. So, kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo, silahkan. Oke, Kak, mungkin saya ambil alih sedikit, Kak. Ya. Mungkin dari teman-teman, ketika penyampaian khotbah dari Kak Marsha tadi, ada yang belum dipahami atau ada hal yang ingin ditanyakan tentang materi yang kita bahas tadi, teman-teman bisa bertanya secara langsung dan bisa juga bertanya lewat kolom chat. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Ada? Masih ada orang, Kak, di sini? Masih ada ya? Oke. Mungkin saya dulu, Kak, mau bertanya sedikit. Boleh. Sikat. Saran dengan cerita Kakak yang bilang, terbebas dari keterikatan. Di sini seperti yang kita sudah ketahui bersama juga, yang namanya dosa keterikatan itu saya rasa sangat susah untuk dilepaskan atau untuk dihindari gitu, Kak. Nah, pertanyaan saya di sini, cara Kakak untuk berjuang melawan dosa keterikatan itu seperti apa? Mungkin bisa dibagikan sedikit buat teman-teman. Ya, memang waktu kita tahu tentang kasih karunia ini ya, pertanyaannya kan sebetulnya bisa nggak jatuh lagi gitu kan? Bisa nggak kita dosa lagi, Kak? Nah, teman-teman, di rumah gue punya keponakan. Dan keponakan gue kadang mecahin gelas, gitu ya. Keponakan gue kadang mecahin gelas, kadang dia jatuhin handphone gue,
Kadang dia baretin, kalau dia main game di handphone gue tuh kadang layarnya suka kebaret. Tapi apakah gue langsung menganggap dia, kamu bukan keponakan saya lagi, aku tidak kenal kamu, pergi kamu, kita usir dan segala macam. Enggak, apalagi sebagai anak itu kadang juga ya pasti ya yang tadi tuh, pecahin piring lah, pecahin gelas. Tapi buat Tuhan, waktu kita menerima Kristus, kita adalah anaknya Dia. Kita adalah anaknya Dia dan Dia mengampuni kita semua. Tapi jangan sampai kita hidup di dalam dosa itu. Nah, itu yang aku tekanin di dalam hidup aku sebetulnya ketika itu. Memang sangat berat dan sangat susah, dan pada akhirnya aku cerita buat teman-teman bahwa akhirnya capek sendiri, tahu nggak? Berusaha tampil baik di depan teman-teman komsel, berusaha tampil baik di depan teman-teman gereja, padahal di belakangnya tuh gue penuh dengan dosa gitu. Dan pada akhirnya, ini dia nih, pada akhirnya itu justru kalau dibiarin teman-teman membuat kita menjauh dari Tuhan. Karena aku merasa waktu itu seperti itu. Iblis tuh emang kurang ajar kerjaannya. Suka mendakwa kita gitu. Dia suka menuding-nuding kita dan membuat kita semakin merasa bersalah. Sehingga lo pernah nggak ketika lo terus ngelakuin dosa, lo malu datang sama Tuhan juga. Mau berdoa juga malu, karena pikirnya Tuhan pasti marah sama gue. Tuhan pasti nggak baik nih sama gue nih. Tuhan pasti nyuekin gue. Itu yang mau iblis tanamkan dalam pikiran kita. Sehingga kita lama-lama nggak mau berdoa. Gue kayak orang munafik aja lah. Gue datang sama Tuhan, tapi ternyata gue masih banyak kelemahan. Padahal serahkanlah beban kita, kelemahan kita kepada Tuhan. Datang sama Tuhan. Dia buka tangannya kok buat kita semua kok. Nah, dan juga di situ aku ngerasa bahwa ketika aku ngelihat Tuhan, aduh aku susah banget nih, capek banget nih untuk berusaha tampil baik nih. Nah, itu sebabnya banyak sekali kegagalan-kegagalan yang terjadi pada waktu itu. Udah ada niatan sih untuk bertobat gitu ya, tapi ya itu dia yang aku bilang. Sekali lagi jatuh dalam 2 minggu, jatuh. Dalam sebulan, jatuh. Dalam 3 bulan, jatuh. Dan lain sebagainya. Karena ternyata yang aku berusaha adalah aku bukan mencabut akarnya gitu teman-teman. Tapi cuma motong daunnya aja. Sehingga kalau akarnya belum kecabut, itu akan terus tumbuh. Nah, sehingga aku harus tahu akarnya nih apa nih, gue kok bisa kayak begini ya. Nah, ternyata di Alkitab itu ada 3 macam akar dosa. Nanti kalau kita ada waktu, kita akan belajar tentang ini. Yang pertama adalah cinta uang. Yang kedua adalah kepahitan. Yang ketiga adalah kenajisan. Ini 3 akar dosa yang kita tahu. Cinta uang, buahnya tukang bohong, ngutang terus, ditagih galakan dia, akhirnya ngebohong terus, cuman untuk duit. Kalau kepahitan, akhirnya ada kemarahan, pemberontakan, kasar, gosip. Nah, ini ada contoh-contohnya. Nah, kalau kenajisan itu kayak terus merasa bersalah dalam hidupnya. Aduh, gue belum bisa. Bukan kenajisan ini bukan masalah tentang percabulan aja ya, tapi ternyata ini efek sama emosi kita, kayak aduh, gue ngerasa gue belum bisa bahagiain orang tua gue. Aduh, gue belum bisa bahagiain bokap gue. Aduh, gue jadi orang kurang banget. Gue jadi pemimpin kok kurang banget ya. Aduh, orang-orang udah puas sebelumnya sama kerjaan gue. Ngerasa kurang terus. Sampai minder pada akhirnya. Dan akhirnya karena dia minder, ya macam-macam, dia mencari pelarian, akhirnya keterikatanlah itu dan muncul. Nah, setelah aku tahu, aku ternyata lebih besar dalam kenajisan ini nih akarku nih. Ketika aku tahu mendefinisikan akar dosa aku tahu di mana aku harus benahin. Aku harus cabut sampai akar-akarnya. Nah, waktu itu emang agak sulit sih memang. Tapi kembali lagi sulitnya karena aku mempaksanya pikirin terus tentang dosa-dosa itu. Gimana ya caranya ya untuk menghilangkan dosa itu ya? Gimana caranya supaya gue nggak lakuin lagi ya? Gimana, kok susah banget? Nah, lama-lama yang ada di otak yang tadi aku bilang, terus saja tentang dosa. Tapi kalau kita rubah sama kasih Tuhan, nah itulah yang membuat aku lepas sih sebetulnya. Ngelihat bahwa Tuhan baik sama keluargaku, kasih Tuhan melayakkan aku, kasih Tuhan mengangkat aku, sehingga itu yang membuat aku merasa nggak layak, dan itu yang membuat aku ngerasa, wah, gue nggak boleh gini-gini terus nih. Karena cinta akan membuat ketaatan jauh lebih mudah.
Kalau aku cinta sama istriku, wah di belakang dia juga aku nggak mungkin ngelakuin hal-hal yang tidak menyenangkan hati dia. Pasti, karena aku cinta sama istriku. Aku pengen yang terbaik buat istriku. Dia pernah nggak suka kalau aku cupika-cupiki sama lawan jenis. Apa kabar? Iya, iya. Dia nggak suka tuh. Waktu itu sempat ketemu teman lama. Apa kabar? Oh baik sih. Waduh, jebret. Langsung pas jalan, mukanya cembetut. Kelipet teman-teman semua. Kenapa nih? Harus ya kamu cupika-cupiki gitu? Hah? Harus ya sodorin pipi gitu, harus. Wah, marah dia. Dari situ aku tahu kalau dia tidak suka. Nah, karena gue sayang, akhirnya gue gak lakuin itu lagi. Karena gue cinta. Kalau gue gak cinta, ya ngapain lu, bodo amat. Tapi karena gue cinta, jadi pas ada orang lagi, Marsi apa kabar? Sat, gue langsung mundur, baik. Jadi dia gantung aja begini. Hai. Mau ada Sinta, mau gak ada Sinta, gue gak akan lakuin itu. Kenapa? Karena cinta. Fokusnya adalah orang yang disayang. Dan Sinta udah sayang banget juga sama gue. Sehingga itu yang membuat gue nggak memikirkan hal-hal itu lagi. Nggak yang, aduh ada temen gue, cupika-cupiki nggak ya? Aduh nggak enak nih kalau nggak cupika-cupiki nih. Aduh jangan cupika-cupiki. Aduh jangan, aduh dia sodorin pipi lagi. Aduh enggak, udah nggak gitu lagi, udah nggak ada pikiran. Langsung, apa kabar? Oh ya baik. Sama ketika aku lepas dari keterikatanku. Udah nggak ada pikiran sama sekali, godaan juga ada sih. Kalau godaan ada, itu ada di mana-mana. Apalagi hari-hari ini ya, di TikTok, Instagram, penuh dengan banyak yang kekurangan pakaian. Coba tolong beliin bahan lah, supaya mereka pakaiannya cukup lah. Hai. Firman Tuhan bilang kalau kamu melihat wanita dan kamu menginginkannya, kamu udah termasuk berzina. Ada di luar sana, tapi karena pikiran kita sudah diperbaharui menjadi orang yang baru, maka aku nggak memikirkan ke situ. Biasa aja udah. Mau orang pakai bikini juga ya biarin aja. Udah nggak ada pikiran aneh-aneh lagi. Tapi kalau kita kasih makan itu terus, waduh seru nih nggak ada orang nih. Maka kita akan jatuh lagi dalam dosa. Nah tips aku cuman itu aja sih, rubah fokus kita. Rubah fokus kita dari dosa kepada kasih Tuhan, kepada anugerahnya yang luar biasa. Itu yang membuat aku keluar sampai saat ini. Karena cinta, sekali lagi, akan membuat ketaatan jauh lebih mudah. Itu sih Mia. Terima kasih buat jawaban dari pertanyaan saya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Waktunya masih 5 menit dari sekarang. Kalau teman-teman malu bertanya secara langsung, bisa tanya lewat kolom chat. Oke Kak, saya punya satu pertanyaan lagi Kak. Boleh. Ayo dong. Penasaran. Tadi di awal Kakak menceritakan Kakak itu sering mabuk-mabukan, nongkrongnya sama teman-teman ya dalam tanda kutip yang hidup dalam dosa gitu kan. Nah, dan boleh dikatakan juga kalau saya nggak salah lihat, saya pernah stalking IG Kakak. Saya pernah lihat Kakak pernah main film ya Kak, sinetron ya? Ya. Menurut saya, maksudnya di situ kita kan sudah kayak dapat uang, udah boleh dibilang udah punya lah gitu kan Kak. Kenapa sih Kakak memilih untuk pindah dari dunia Kakak yang itu, memilih untuk melayani? Kira-kira kenapa seperti itu Kak gitu? Ya. Aku maboknya bukan narkoba ya, tapi minuman keras waktu itu. Karena juga ngeband juga kan pada waktu itu kan. Oke. Memang aku lahir di dunia entertainment sih. Jadi memang awalnya aku itu drummer. Drummer karena papaku drummer buat Elo, Pingkan Mambo, Indonesian Idol, Once, buat artis-artis Indonesia lah ibaratnya. Dan itu menarik tuh, ngelakuin hobi terus dibayar lagi. Waduh, seneng sekali tuh, seru banget. Dan akhirnya habis itu pindah ke
sempat nge-host beberapa acara. Pertama pernah Dahsyat juga, MTV juga pernah. Habis itu ada acara jalan-jalan namanya Koper dan Ransel pada waktu itu. Dan akhirnya ada acara berdua sama istri, namanya Weekend List Net, setiap Sabtu dan Minggu jam 10 pagi hanya di Net TV. Itu acara paling bagus di Indonesia. Terima kasih. Tapi sekarang udah kurang bagus karena acaranya hostnya udah diganti ya. Hai, enggak deh, masih bagus. Waduh, nge-host juga di situ dan main sinetron juga di situ. Memang duitnya, puji Tuhan, alhamdulillah sih, duitnya luar biasa sih di situ ya. Tinggal ngomong-ngomong, hai guys, gue lagi ada di Candi Borobudur nih, seru banget jalan-jalan Candi Borobudur, kasih duit. Belum lagi abis itu dijajanin, belum lagi dibayar lagi. Wah, itu sesuatu. Nah, yang membuat gue akhirnya pindah kepada pelayanan adalah dulu. Sebenarnya itu gue udah lari-larian tuh dari panggilan Tuhan. Waktu gue masih SMA ya teman-teman ya, ini aneh banget. Ini pertama kali gue ngalamin hal yang mustahil dalam hidup gue, aneh banget. Pertama waktu itu gue datang ke ibadah KKR, yang khotbah itu dari Amerika, namanya Cindy Jacobs. Dia bahasa Inggrisnya jago Mia, namanya juga dari Amerika kan. And the van is way, the blow the van is way, the blow the van is way, amin, amin. Pokoknya the van is way lah. Hai, gue cuma bisa amin, dia amin, iya amin, amin. Nah gue tuh nggak dapat tempat duduk, nah gue duduknya tepat di depan mixer sound system. Tuh lesehan lagi teman-teman, nggak dapat tempat duduk. Plenary Hall Jakarta gede banget, luas banget lah. Nah setelah itu tiba-tiba pas si pembicara lagi khotbah pakai bahasa Inggris, and the va, the way, and the play, the bro, the break, and the flow, the play, tiba-tiba dia nunjuk gua di belakang, you, the guy with the blue shirt, dia bilang begitu. Orang yang pakai baju biru, iya kamu. Kaget kan gue, siapa ini yang ditunjuk nih? Masa gue dari semua banyak orang begini sampai tribun-tribun, kayak lagi nonton konser, tahu gak lu? Tapi gue ditunjuk pada waktu itu. Yes you, the guy with the blue shirt. Terus gue gini aja. Saya gitu. Saya. Me. Yes you. Maju ke depan. Tuhan punya pesan buat kamu. Widih, Tuhan punya pesan katanya. Gue waktu itu masih gak percaya gitu-gituan kan. Akhirnya gue maju di tengah-tengah gitu ya. Nah di tengah-tengah begitu tuh, itu seperti tatapan-tatapan sinetron, tau gak lo? Tatapan-tatapan India yang kayak, siapa bocah ini? Dosa apa dia? Apa yang dia udah lakukan? Dalam hati gue juga, itu kayak gitu. Semua tatapan ke gue guys. Itu gue kayak, gue dosa apa nih mau dibacain gue? Mau dibacain apa nih gue nih? Ampun deh. Kalau dibacain pulang nih gue nih. Nah ini yang menarik. Dia doa, dia bilang begini, young man, anak muda, kamu akan berdiri di sebuah stage, ada ribuan anak muda di situ, dan kamu akan berikan tren yang baru buat mereka. Tren itu dinamakan kekudusan. Waduh, nangis gue teman-teman. Wah, kenapa nangis? Bukan karena tersentuh. Kenapa gue Tuhan? Kekudusan banget, aduh, susah nih. Anak muda kekudusan bos, halo. Nah, itu gue masih terikat pornografi, masturbasi. Gila nggak? Tapi Tuhan mau tunjuk gue untuk bawain tren kekudusan buat anak-anak muda. Dalam hati salah panggil nih. Salah orang nih. Lo nggak tahu kelemahan gue. Tapi gue percaya Tuhan paling tahu kelemahan kita. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja. Haleluya. Singkat cerita, gue lari-larian. Sampai 6 tahun kemudian, gue bisa bayangin gue larinya 6 tahun tuh. Itu masih main musik, masih main sinetron, masih nge-host, masih lari-larian. 6 tahun kemudian, datang hamba Tuhan dari Mexico. Tahu Mexico? Meksiko. Meksiko datang, namanya John Mendes. Bukan Shawn Mendes ya, John Mendes namanya. Terus gue bilang, Tuhan, kalau emang Tuhan mau pakai aku untuk anak-anak muda, please. Aku pengen konfirmasi. Aku pengen pendeta ini doain aku. Akhirnya pendeta ini bilang, oke, yang mau didoain, maju ke depan. Wah, nah gue tahu taktik pendeta pada saat itu. Gue udah tahu, udah 6 tahun bos, udah ikut gereja. Pendeta biasanya kalau berdoa itu buat orang-orang, dia biasanya doain yang paling depan, yang di tengah, atau yang paling pojok kanan, tapi paling depan.
Nah, dia doain satu-satu tuh. Terima. Nah, gue bilang begini, Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai aku mau aku menjadi orang yang pertama kali didoakan. Waduh, gaya banget ya. Nawar-nawar lagi sama Tuhan. Nah, tapi gue nggak ambil yang paling depan, guys. Gue ambil di tengah-tengah masyarakat. Karena gue pikir, ini aku pakai dia saja, jangan saya. Karena gue pengen lari, teman-teman. Tapi anehnya, ini juga gue ngalamin nih. Pas dia pengen doain orang yang paling depan, set, dia lihat gue. Wih, kaget gue. Waduh, salah doa nih gue nih. Tiba-tiba dia turun dari panggung, dia gini, excuse me, sorry, excuse me. Dia mengarah ke gue, teman-teman. Gue nggak mau kalah. Pak, excuse me, Pak, maju Pak, silakan Pak, excuse me, gue mau mundur, mau balik ke tempat duduk. Tapi tiba-tiba di situ udah ada orang yang kayak catcher gitulah, pagar betis gitu, udah gandengan dan nangis-nangis. Kan nggak mungkin gua toel dia lagi nangis-nangis kan. Permisi Mbak, mau lewat. Oh iya, nggak mungkin. Jadi ya udah gue mentok di situ saja lah. Tiba-tiba dia, excuse me, tahu nggak? Dia udah ada di depan gue loh. Dia pegang pundak gue gitu. Itu mati, sekujur tubuh mati bos. Kayak, aduh, pendetanya kayak, lu mau kemana lu? Gitu. Orang Meksiko. Terus yang menarik dia doa gini, Mia. Anak muda, kamu akan berdiri di sebuah stage. Ada ribuan anak muda di situ. Kamu akan berikan tren yang baru buat mereka. Tren itu dinamakan kekudusan. Itu doanya seperti copy paste dari 6 tahun yang lalu. Cindy Jacobs doain sama persis. Di situ baru gue mulai nangis beneran. Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Nah, disitulah gue nggak bisa lari lagi. Makanya dari situ mulai bangun, cari komunitas, cari mentor, cari anak-anak youth. Nah, sehingga di situ gue baru mulai lebih aktif lagi melayani Tuhan. Dan setelah itu, ya sampai sekarang pada akhirnya Tuhan panggil untuk anak-anak muda. Tapi itu awalnya dari situ. Gue juga kaget bisa seperti itu, bisa copy paste seperti itu, tapi gue percaya itu Tuhan sih. Makanya akhirnya pindah. Seruan di mana? Seruan di sana tentu, entertainment. Tapi karena ini maunya Tuhan, jadi ya udahlah Tuhan, aku ikutlah. Dan itu Weekend List lagi bagus-bagusnya itu teman-teman. Ratingnya lagi tinggi-tingginya, bukan karena gue nggak laku, gue langsung ikut Tuhan, bukan karena itu, bukan karena udah nggak dipakai lagi di dunia entertainment, enggak, justru acaranya lagi bagus-bagusnya, tapi Tuhan suruh pindah. Ya akhirnya gue dari situ mulai fokus benar-benar melayani Tuhan, membangun komunitas dari situ. Oke Kak, makasih buat sharingnya. Cukup memberkati dan menurut saya itu adalah hal yang cukup susah dilakukan di zaman seperti ini ya Kak. Memilih Tuhan, sedangkan kita sudah dikasih hidup yang baik-baik saja, yang enak-enak saja. Oke Kak. Ya, susah banget ya. Oke Kak. Tapi yang namanya susah belum tentu nggak bisa ya, pasti bisa. Karena Tuhan pasti pelihara. Sampai detik ini aku nggak pernah kekurangan. Karena Tuhannya keren Tuhannya, ikut Tuhan tuh takjubnya tuh berkali-kali. Oh ya ampun Tuhan gila, ini ternyata ada lagi yang keren. Waduh, breakthrough-nya berulang-ulang kali. Apa yang aku nggak pernah pikirin, itu yang Tuhan sediakan. Nah itulah, kasih Tuhan tuh segede itu. Waduh, segede itulah. Hal-hal ajaib, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang nggak pernah aku dengar, itu yang Tuhan sediain. Aku sih nggak ketar-ketir, paling istriku yang ketar-ketir. Enggak. Aman-aman aja, puji Tuhan. Oke Kak, makasih buat sharingnya. Mungkin bisa memberkati Seril juga yang di sini ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk dalam doa penutupan firman sekaligus doa untuk tantangan. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Marsha lagi. Oke, teman-teman thank you ya yang udah pada dengerin. Aku berdoa semoga kita semua terus berjalan di dalam kasih Tuhan, kita semua berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan aku berdoa supaya teman-teman gak letih
berjalan terus untuk belajar tentang betapa besarnya, betapa dalam, betapa lebarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita semua. Dan hari ini mari kita berdoa. Kita berdoa untuk firman yang sudah ditabur hari ini, dan aku berdoa teman-teman mendapatkan sesuatu dari materi kali ini. Oke, yuk teman-teman, mari kita menundukkan kepala kita dan kita mulai berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Bapa, aku berdoa hari ini buat anak-anak-Mu. Tuhan, reveal yourself. Kau menyatakan dirimu untuk mereka semua, Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada yang merasa jauh dari Engkau. Merasa bahwa mereka berdoa tapi tidak dijawab sama Tuhan. Tapi aku percaya Engkau sudah menyediakan lebih baik dari apa yang mereka pikirkan. Saat ini biar Engkau nyatakan kasih-Mu untuk setiap mereka, Tuhan Yesus. Saat ini Engkau nyatakan cinta-Mu untuk setiap mereka, peluk mereka. Bahkan mungkin saat-saat ini ada beberapa anak-anak-Mu yang sedang merasa tertekan, Tuhan. Mereka mungkin lagi menghadapi sebuah masalah atau struggles. Hari ini aku berdoa, Tuhan Yesus, Engkau yang menjawab setiap doa-doa mereka. Engkau yang menguatkan setiap langkah mereka. Sehingga mereka tahu bahwa Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan Tuhan, aku berdoa saat ini buat anak-anak-Mu, mari pimpin setiap kami semua, Tuhan Yesus. Dan malam hari ini aku mau berdoa buat teman-teman yang belum pernah sama sekali mengundang Tuhan Yesus untuk menjadi Tuhan dan Raja, Juru Selamat di dalam hidupmu. Engkau belum menyatakan secara hatimu, kau belum menyatakan secara spontan, kau belum menyatakan secara lugas bahwa Tuhan, masuklah ke dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Saat ini aku mau ajak teman-teman semua, yuk teman-teman yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hatimu menjadi Tuhan dan Raja, kita semua menutup mata. Mari engkau yang ingin mengundang Tuhan untuk menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu, engkau angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Dan ikuti doa saya. Hanya yang belum pernah saja. Teman-teman kalau malu boleh matiin kamera teman-teman, karena aku percaya ini urusannya kita sama Tuhan. Dan buat teman-teman yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk ikutin doa saya. Tuhan Yesus, mulai hari ini aku mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Raja atas hidupku. Engkau satu-satunya Tuhan yang ada di dalam hidupku. Hari ini Tuhan, aku membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tuntun hidupku, dan berkuasalah, bertahtalah atas hidupku. Aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Haleluya. Dan yang kedua, aku mau berdoa buat teman-teman yang mungkin masa pandemik ini kadang membuat engkau kecewa, membuat engkau struggles, membuat kesedihan dalam hidupmu. Mungkin ada orang-orang yang terdekat yang mungkin dipanggil Tuhan. Kayak tahun ini mamaku dipanggil Tuhan. Dan mungkin engkau kecewa sama Tuhan. Atau mungkin engkau membutuhkan pertolongan doa. Saat ini kalau engkau membutuhkan pertolongan doa, engkau membutuhkan penguatan, engkau membutuhkan pemulihan, mari engkau yang membutuhkan, engkau angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Aku mau berdoa buat teman-teman semua. Tuhan, aku berdoa buat anak-anakmu yang membutuhkan pertolongan saat ini di masa pandemi ini, Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anakmu sendiri. Saat ini biar anak-anakmu kuat melangkah di dalam Engkau, Tuhan. Sebab aku percaya tidak ada suatu pencobaan yang Engkau tanpa seizin dari Engkau, Tuhan. Dan aku percaya ketika pencobaan itu Engkau izinkan, maka itu akan berubah menjadi sebuah ujian yang pada akhirnya itu akan berguna untuk hidup kami. Ajar kami untuk mengerti, Tuhan Yesus,
untuk setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan hari ini buat anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan, Bapa, Engkau bantu mereka, Engkau tolong mereka. Setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pemulihan, Tuhan, Engkau pulihkan setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk setiap hubungan mereka dengan keluarga, Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan, Tuhan. Aku percaya mungkin pemulihan terjadi melalui anak-Mu ini, Tuhan Yesus. Untuk setiap anak-anak-Mu yang kepahitan, kecewa, sakit hati sama orang tuanya, Tuhan, aku berdoa biarkan mereka melepaskan pengampunan untuk kedua orang tua mereka, Tuhan Yesus. Ada kasih Kristus di situ. Tuhan, buat teman-teman yang mungkin sudah putus harapan, aku percaya Engkau memberikan harapan yang baru buat setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku berdoa untuk orang-orang, Tuhan, untuk teman-teman kami yang mengalami trauma saat ini, Tuhan Yesus. Bapa, biar kami belajar dari setiap apapun yang kami hadapi, Tuhan. Dan aku berdoa, Tuhan, Engkau akan ubahkan trauma ini, Tuhan Yesus, dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang yang lebih baik lagi, Tuhan Yesus. Pakai, Tuhan, setiap kami, Tuhan Yesus. Thank you so much, God. Juga aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang kecewa, mungkin sama seseorang, Tuhan. Bahkan sampai pahit banget. Bapak, hari ini biarkan mereka melepaskan pengampunan untuk setiap orang yang sudah menyakiti hati mereka, Tuhan. Sebab aku percaya Engkau yang mengasihi setiap mereka. Dan oleh karena kasih karunia-Mu saja, Tuhan, itu yang membuat kami merasa kami dikasihi dan kami merasa kami diampuni. Itu sebabnya kami mau mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Pimpin setiap kami, jaga sertai kami. Kami mau terus Tuhan Yesus dituntun oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Thank you so much, God. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Makasih Kak Marsha. Kasih karunia cukup kuat untuk menghapus rasa bersalah saya dan Anda. Kasih karunia cukup besar untuk menutup rasa malu kita. Kasih karunia cukup nyata untuk memulihkan relasi kita. Kasih karunia cukup kuat untuk menopang Anda ketika kita lemah. Pertanyaannya sekarang, maukah kau mencintai pemberi kasih karunia itu? Kita sudah hampir sampai ke penghujung acara. Sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan ucapan terima kasih sekaligus pengumuman dari panitia. Bagi panitia yang bertugas untuk membacakan pengumuman, dipersilakan. Oke. Shalom teman-teman, mohon maaf agak ribut karena rumah persekutuan kita di sebelahnya masjid. Pertama-tama terima kasih buat ya Tuhan Yesus karena sudah memberkati acara kita sehingga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga untuk Kak Marsha Manopo yang sudah meluangkan waktunya ikut acara kita menjadi pelayan firman. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kakak ke depannya. Semoga makin banyak yang tertolong dan pelayanannya kakak. Jika ada kesempatan lagi, kita akan undang kakak lagi untuk jadi PF kita, karena banyak banget berkat yang kita dapat dari sharing-sharing dan penyampaian firman-Nya kakak. Terima kasih juga untuk Mia, sudah ambil peran sebagai MC, membimbing acara kita dari awal sampai akhirnya. Hebat banget, makasih Mia, sudah mau meluangkan waktunya. Dan juga nggak lupa buat teman-teman yang sudah hadir sebagai peserta, kakak bersyukur banget. Teman-teman mau ikut gabung sama kita, ibadah kata bareng-bareng, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semoga apa yang disampaikan Kak Marsha tadi bisa jadi berkat ya, buat kita dan bisa kita teruskan untuk teman-teman di sekitar kita. Oke, sekali lagi atas nama panitia dan pengurus, kakak ucapkan terima kasih atas ikut serta teman-teman Kak Marsha dan Kak Mia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baiklah. Terima kasih buat Saudara Detis yang telah membacakan pengumuman. Teman-teman, di sini saya mempunyai
pesan terakhir hasil kutipan dari setiap khotbah dari Kak Marsha Manopo. Di sini saya berharap kita adalah generasi muda yang masih panjang perjalanannya. Nah, gunakanlah masa muda kita, hidup kita, dan perjalanan masa muda kita untuk menyenangkan Tuhan. Dan di akhir kata, saya ingin menyampaikan kasih karunia memang diperlukan, tapi pengalaman kasih karunia merupakan keharusan buat kita semua. Dan semoga kita semua mengalami kasih karunia yang berasal dari Tuhan itu. Akhir kata, saya pamit undur diri dan semoga kita bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Terima kasih. Oke Kak, untuk menutup acara kita di sore hari ini, saya minta lagi kesediaan dari Kak Marsha untuk menutup rangkaian acara kita. Yuk teman-teman, mari kita berdoa menurut universitas masing-masing. Kita doa bareng-bareng ya, kita tutup acara ini sama-sama. Yuk, let's pray. Tuhan, terima kasih sekali lagi, kami percaya ini bukan kebetulan Tuhan, tapi memang ini udah ada dalam rencana Tuhan. Dan hari ini biar kami mendapatkan sesuatu dari apa yang kami pelajari, yaitu tentang kasih karunia yang sangat mahal harganya. Dan kami beroleh kesempatan untuk kami menerima, bahkan menghidupi, dan kami berjalan di dalam kasih karunia itu Tuhan. Bukan karena kami ingin diselamatkan, tapi karena kami sudah diselamatkan. Kami sudah dikasihi, kami sudah dibenarkan oleh karena kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hati kami terus tertuju kepadamu, biarlah kasih kami, cinta kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Buat hari ini, bahkan sampai selamanya. Pimpin setiap anak-anak mudamu di tempat ini, aku berdoa dari universitas-universitas yang ada, lahir pemimpin-pemimpin muda yang luar biasa, yang menjadi contoh dan teladan dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, untuk menjadi dampak buat kota, buat keluarga, bahkan buat bangsa Tuhan Yesus. Kami akan melihat pemimpin-pemimpin yang cinta Tuhan lahir dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kekudusan itu menjadi gaya hidup kami Tuhan Yesus untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya Tuhan, biar dari wadah ini juga lahir pemimpin-pemimpin yang akan menjadi jawaban buat generasi yang ada. Thank you so much God. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas setiap kami, pimpin setiap kami, pimpin setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat perkantas ini, terima kasih buat wadah ini Tuhan Yesus yang sudah menyatukan setiap kami. Engkau memberkati setiap pengurus yang ada, dan terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang Kau tempatkan di tempat ini. Thank you so much God. Kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan Yesus, tapi kami percaya Roh-Mu terus bekerja untuk setiap kami dan menuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Maka teman-teman, telah berakhir ibadah kita hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar boleh memberkati kita, dan kita adalah anak-anak muda yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Oke, thank you teman-teman semua. God bless you. Bye-bye. Ketemu lagi ya. Bye, thank you guys.